Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini yang saya harapkan saudara semuanya dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Seperti saya juga dalam keadaan yang sehat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang bertanya, apa sih enaknya jadi orang Kristen? Apalagi kalau di Indonesia ini kan Kristen minoritas, apa sih enaknya? Ya enaknya menjadi orang Kristen itu yang pertama agamanya termasuk agama yang bisa dicerna memakai akal. Bisa dicerna. Walaupun tidak semuanya bisa dicerna memakai akal, dan saya melihat tidak semua tidak semua bisa dicerna memakai akal. Itu terjadi di semua agama. Itu terjadi di semua agama. Ada yang tidak bisa. Tapi Kristen ya masih banyak yang bisa memakai akal itu, dicerna memakai akal. Terus enaknya ya nyaman, menjadi orang Kristen itu nyaman. Walaupun minoritas, tapi saya merasakan nyaman menjadi orang Kristen. Saya tidak perlu dibebani dengan hal-hal yang memberatkan bagi saya. Nah, saya nyaman-nyaman aja. Bagaimana tidak nyaman di dalam hal berdoa? Saya bebas melakukan kapanpun, dimanapun. Ya, mau di jalan, mau di ini, bebas. Karena prinsip saya, yang paling pokok itu prinsip saya kan seperti ini. Saya itu adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Dan saya harus ketemu sama Tuhan saya. Ketemu sama yang menciptakan. Yang ngerti diri saya ini adalah yang menciptakan. Makanya saya harus bertemu dengan yang menciptakan. Wajib. Kalau bagi saya itu wajib. Makanya saya 2 kali dalam sehari secara khusus saya berusaha untuk bertemu dengan Tuhan saya. Ya dengan ikhlas lah. Tidak dengan paksaan, dengan ikhlas. Waktunya juga bebas-bebas saja. Tapi saya biasanya memilihnya sebelum tidur antara jam 11 sampai jam 12-an sampai setengah 1, biasanya seperti itu. Kalau pagi ya antara jam setengah 5 sampai jam berapa. Antara itu waktunya. 2 kali. Daniel, kalau di Daniel, di dalam kitab Daniel itu, di Daniel 6 ayat yang ke-11, itu 3 kali Daniel. Sedangkan kalau untuk Daud itu 7 kali, itu di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-164, itu 7 kali, itu Daud menyatakan. 7 kali, Daniel 3 kali, saya 2 kali. Bebas gitu. Bebas dalam berdoa, bebas. Nggak perlu membersihkan diri dulu kasarnya. Tapi yang jelas kan kalau saya itu menyadari saya itu manusia kan, mau menghadap yang punya kan harus rapi. Sama seperti pada saat saya mau ke gereja. Saya mau ke gereja, itu prinsip saya kan saya mau bertemu dengan yang mempunyai hidup di atas semuanya, di atas dari presiden. Kalau umpamanya kita mau kondangan atau diundang orang dalam pernikahan atau pesta, kita berusaha untuk serapi mungkin, pakai sepatu segala macam. Demikian juga pada saat saya pergi ke gereja ya, saya berusaha untuk serapi mungkin. Serapi mungkin. Bukan untuk manusia saya berdandan seperti itu, bukan. Tapi karena memang saya kepengen ketemu dengan Tuhan saya. Dalam berdoa bebas, kembali ke berdoa bebas, memakai bahasa apa saja. Karena Tuhan menciptakan bahasa itu kan apa ada jutaan ya, ribuan bahasa di seluruh dunia. Lalu apa Tuhan itu tidak tahu dengan bahasa setiap orang itu? Ia tahu kan. Dia yang menciptakan pasti tahu. Makanya berdoa dengan bahasa apapun bisa. Saya pakai bahasa Indonesia bisa. Saya pakai bahasa Jawa, ya Tuhan mengerti. Enak, bebas.
sangat bebas, sangat nyaman. Terus dalam hal berpakaian, kalau pemain berpakaian juga, saya enak berpakaian. Pakaian ya seperti ini. Saya orang Indonesia, pakaiannya seperti ini, kan nyaman. Walaupun kalau ada kritikan ya, walaupun ada kritikan, wah di gereja itu cewek-ceweknya pakai pakaiannya pada solong-solong, seksi-seksi. Ya, saya menghimbau aja sih sebetulnya kalau punya teman-teman yang cewek-cewek ya jangan yang seksi-seksi. Tapi sebetulnya mau pakai pakaian seksi pun nggak apa-apa, asal di budaya di mana pakaiannya seksi-seksi. Karena pikirannya orang itu nggak ke situ. Tapi kalau orang Indonesia kan ada orang yang seksi, pakai pakaiannya yang seksi gitu, terutama mata laki-laki menjadi nggak fokus gitu. Jadi nggak fokus. Ya kita harus mengerti ini bahwa hal-hal yang seperti itu tidak boleh. Seorang laki-laki kalau mengingini wanita dengan nafsu, begitu melihat mengingini dengan nafsu, sudah dosa di Kristen itu. Ya. Tapi si wanita kalau dia menyebabkan orang itu berbuat dosa, ya ikut dosa juga. Makanya harus saling menjaga. Contohnya kalau umpamanya di daerah, mohon maaf, Papua yang masih, mohon maaf, yang ceweknya masih telanjang gitu, yang nggak ada pikiran apa-apa. Jadi saya juga menganjurkan kalau umpamanya berpakaianlah sesuai dengan keadaan di mana saudara tinggal. Di Barat ya seperti itu, di Indonesia ya seperti ini, di Timur Tengah, apalagi di Timur Tengah, saudara mau pakai pakaian seksi bisa diperkosa, gitu. Nggak bisa di sana, lebih gawat lagi. Nggak tahu itu negara di mana agama ada tapi bisa berbahaya untuk wanita. Ya, untuk pakaian seperti itu bebas. Saya mau pakai pakaian adat Jawa terus setiap hari, ya nggak dilarang. Karena agama Kristen itu bisa menyatu dengan budaya, dengan siapapun kita. Bisa Jawa, ada orang Tionghoa, dia bisa diterapkan di Tionghoa, dia bisa diterapkan di Batak, dia bisa di Maluku, di manapun bisa. Tidak menjadikan orang itu kebanyakan asalnya dari Timur Tengah, orang Kristen harus berdandan seperti orang Timur Tengah. Orang Kristen di Timur Tengah ya tentunya orang Kristen yang dandanannya seperti orang Timur Tengah, pakai jubah, pakai kayak gitu. Yang cewek juga ada yang pakai jilbab segala macam. Itu hal yang lumrah. Bahasanya pun bahasa Arab. Mereka juga bisa ngomong alhamdulillah, masya Allah. Seperti itu. Bahasanya seperti itu. Kalau di Timur Tengah bebas gitu. Kristen bebas. Di Indonesia aja kalau pokoknya saya ngomong masya Allah itu orang agak kadang kalah gitu. Di Indonesia. Itu pakaian, makanan. Kalau makanan lebih nyaman lagi, di Kristen lebih nyaman, bisa makan apa saja. Makan babi, makan buaya, makan seafood, makan ular, makan anjing, makan kucing, bebas. Yang penting tubuh kita nggak menolak, ya kan? Tubuh kita menolak. Tuhan tidak melarang itu, bebas. Yang berbahaya bagi Tuhan itu, ya, yang keluar dari mulut kita yang bisa menyakiti orang. Itu. Bukan, Tuhan Yesus bersabda, bukan makanan yang masuk ke dalam mulut itu yang najis atau yang haram, tetapi justru perkataan apa yang keluar dari mulut kita yang bisa menyakiti orang, itulah yang haram, yang najis untuk kita lakukan. Nah, jadi enjoy aja. Ada kelelawar, saya pernah makan
codot, pernah makan codot, pernah makan ular, pernah makan anjing, pernah makan babi, pernah makan apa ya kan. Tapi yang hebat itu, yang lebih hebat itu orang Manado makan kucing juga pernah. Gitu. Gak apa-apa Kristen mau bebas, kayaknya nyaman, jadi orang Kristen itu nyaman, hidup di mana pun nyaman, tidak ada istilahnya haram tapi kalau kepepet menjadi halal, nggak ada, semuanya halal, semuanya boleh, gitu. Semuanya boleh di Kristen, boleh dimakan, jadi bebas, gitu. Mau apapun bebas. Terus di Kristen itu tidak ditentukan oleh hari-hari tertentu, umpamanya mau nikah hari apa gitu, enggak, saudara cuma cukup memperhitungkan kalau saudara mau merit itu jangan bulan puasa, gitu. Enggak ada yang datang. Gitu. Kalaupun ada yang datang juga enggak elok lah. Masa pas bulan puasa saudara pesta, meledek gitu namanya. Ya, ya jangan lah. Kita kan di mayoritas muslim, ya jangan undang orang pesta pada hari puasa. Malam umpamanya. Orang-orang pada terawih, kita nggak dalam pesta, ya jangan lah. Gitu. Bukan berarti tidak boleh di dalam kekristenan, ya boleh, cuma ya janganlah, nggak baik itu aja. Kalau saudara memaksa juga nggak apa-apa, ya kan? Tapi nggak ada yang datang kan, gitu. Bebas, nggak perlu hari apa, nggak perlu saudara bertanya kepada orang-orang pinter yang sebetulnya bodoh, nggak perlu. Gitu. Perlu bertanya, nggak perlu dihitung-hitung. Orang Jawa itu ada kala kan mau mengadakan pesta saja dihitung tanggalnya, itu wetonnya, tanggal lahirnya, cocok nggak dengan nanti hari nikahnya, ada masalah nggak dengan orang tua, ada masalah nggak dengan leluhur, kan gitu. Tapi di kekristenan sebetulnya bebas, saudara menentukan kapan bebas, mau buka toko bebas. Kalau pamannya meninggal, tentang meninggal, di Kristen juga bebas, mau dibikin murah bisa, mau dibikin mahal juga bisa. Saudara bikin peti, beli peti yang puluhan juta bisa, peti yang jutaan juga bisa. Caranya bikin sendiri, nyuruh orang bikin sendiri, keluarga nyuruh orang udah bikin saja sendiri. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang larang, gitu. Nggak ada yang larang. Dulu di tempat saya di kampung, kalau ada orang meninggal waktu itu masih, orang itu kalau dikubur, orang meninggal yang dikubur itu zaman waktu saya masih kecil itu mau muslim kayak mau Kristen sama aja, pakai peti gitu. Kita bikin sendiri, lebih murah, lebih ini gitu. Saya waktu itu ikut gali liang lahat itu karena prinsipnya orang yang meninggal itu nggak boleh berutang. Saya dikasih uang 150 perak, ya saya terima. 150 perak. Karena waktu itu ada orang meninggal pas puasa, karena saya orang Kristen. Ya saya yang harus gali, yang lainnya teler semua mau puasa. Gitu. Nggak apa-apa. Bebas, nyaman, di Kristen itu nyaman. Apalagi di dalam bekerja nyaman, nggak perlu apa-apa. Yang penting kita mengerti kedudukan kita itu. Kita sebagai bawahan ngerti, kita sebagai atasan yang ngerti. Gitu. Nyaman. Makanya kenapa kok milih Kristen, apa sih enaknya? Yo enak, jadi orang Kristen itu enaknya. Yang paling pokok mengerti bahwa kita manusia ada yang menciptakan, cari Tuhan. Orang yang mengerti siapa Tuhan yang sesungguhnya, dia yang akan diselamatkan. Siapa yang tahu jalan menuju ke Tuhan akan diselamatkan. Dan Tuhan Yesus bersabda, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, makanya siapa yang mau bertemu dengan Tuhan, lewatlah Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Inilah nikmatnya menjadi orang Kristen, sangat-sangat nikmat. Puji Tuhan. Sampai ketemu ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus.